Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya. Terima kasih sudah hadir untuk kegiatan pengimbasan ini. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan materi budaya positif. Materi ini salah satu yang saya dapatkan dari kegiatan pendidikan guru penggerak. Apa yang dimaksud dengan budaya positif? Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Untuk menciptakan budaya positif di sekolah, ada beberapa hal yang harus kita pahami dan kita implementasikan. Di antaranya yaitu perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol, kemudian disiplin positif, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Pada stimulus respon, anggapan atau pemahaman bahwa kita bisa mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal pada kenyataannya adalah seharusnya kita yang berusaha memahami pandangan orang lain. Kemudian contoh yang kedua adalah pada stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Misalnya, ketika ada murid yang datang terlambat, kita biasanya langsung dijudge, kamu terlambat, dihukum, gitu saja. Apalagi ketika upacara, yang terlambat barisannya berbeda, dihukum disuruh berdiri lebih lama dari yang upacara, gitu ya. Padahal kalau kita mau melihat ke dalam sisi si anak itu, kita tanyakan, bisa saja anak itu mempunyai tujuan atau alasan, bukan keinginannya dia untuk terlambat gitu. Dan langsung saja ke yang paling bawah, pada stimulus respon, pada akhirnya adalah solusi yang didapatkan, ada yang menang, ada yang kalah. Sementara pada teori kontrol, model berpikirnya adalah menang-menang, jadi dua-duanya menang, win-win solution. Selanjutnya disiplin. Apa yang ada di benak Bapak Ibu ketika mendengar kata disiplin? Mentaati Aturan. tepat waktu. Nah, itu disiplin ya. Kita lihat pengertian disiplin yang sebenarnya. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin. Akar katanya adalah disiplina, yang artinya belajar. Pak Pebi tadi jawab belajar. Very good. Sudah tahu berarti ya. Jadi disiplin itu ya kalau biasanya kan aturan, tata tertib gitu. Ternyata disiplin adalah belajar. Dan disipline berasal dari akar kata yang sama, artinya adalah murid. Jadi untuk menjadi murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa ia mengikuti suatu ajaran tertentu, sehingga motivasi kita adalah motivasi dari dalam. Ketika belajar adanya motivasi dari dalam atau intrinsik, ya. Disiplin diri atau disiplin intrinsik tadi mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri, bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Misalnya, Bapak Ibu memakai helm kenapa? Keselamatan. Melindungi keamanan kepala. Betul ya. Bukan karena takut ditilang. Bukan. Ya, bagus berarti. Itu sudah ada kesadaran dari dalam diri. Kan ada juga yang mau ke Kerawang pakai helm, tapi ketika mau ke Pasar Kondang deket, nggak ada polisi gitu kan. Nah, itu berarti belum ada kesadaran. Kalau seperti Bapak Ibu tadi untuk keselamatan sudah ada kesadaran. Bapak Ibu datang ke sekolah tepat waktu, kenapa? Tanggung jawab. Ih, pinter banget ini. Gimana plus? Iya, tanggung jawab, bukan karena takut ada kepala sekolah ya. Betul.
Kadang apa gitu? Atau karena malu yang lain datang pagi? Ya, berarti Bapak Ibu sudah mempunyai motivasi dari dalam. Nah, kita berusaha untuk menumbuhkan motivasi itu kepada siswa-siswi kita itu. 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bapak Ibu punya motivasi yang nomor berapa? 3. 3 ya? Saya. Coba kita lihat kenapa alasannya. Nah, itu dia. Untuk menanamkan motivasi yang ketiga adalah tujuan dari disiplin positif, yaitu untuk menjadi orang yang murid inginkan dan menghargai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai-nilainya adalah nilai-nilai kebaikan ya. Ketika murid kita memiliki motivasi intrinsik dari dalam, mereka telah memiliki motivasi yang berdampak jangka panjang dan tidak akan terpengaruh akan adanya hukuman atau hadiah. Beda ketika kamu kalau datang pagi tepat waktu saya kasih coklat. Besoknya gurunya ganti, guru itu mah nggak akan ngasih coklat kalau saya datang tepat waktu. Jadi perilakunya beda lagi gitu, bergantung pada hadiah atau hukuman. Menanamkan disiplin positif dapat dilakukan. Nah, sebagai guru ya kita bisa melakukan dengan memberikan keteladanan, datang tepat waktu, kemudian apalagi pakaian rapi, menjaga kebersihan. Nah, itu keteladanan. Pembiasaan, konsisten. Hari ini tepat waktu, besoknya datang jam 10. Enggak ya. Dan konsisten terhadap nilai-nilai kebaikan, juga keyakinan sekolah. Misalnya tadi hadir tepat waktu sebagai bentuk tanggung jawab terhadap profesi. Posisi kontrol guru. Sudah pernah dengar ini? Belum. Ada berapa? Ada 5. Yang pertama adalah penghukum, kemudian pembuat orang merasa bersalah, posisi sebagai teman, monitor, dan manajer. Kita kupas satu persatu. Sebagai penghukum, biasanya menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Awas gitu, patuhi aturan saya. Nah itu, dia percaya bahwa cara dialah yang dapat membuat pembelajaran di sekolah berhasil. Masih ada yang menggunakan cara seperti itu? Mengancam, masih ya. Oke, pembuat orang merasa bersalah. Ini biasanya akan menggunakan keheningan sampai seseorang, si murid merasa, gara-gara saya. Jadi gurunya bilang, ini karena perbuatan kamu, gitu. Atau misalkan teman kamu jadi nggak sekolah karena kamu, gitu. Jadi menyalahkan, bukan dengan memberikan solusi, gitu. Murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka, sehingga merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Yang ketiga adalah sebagai teman. Biasanya dekat banget ya sama murid gitu. Tapi posisi ini ada sisi negatifnya. Si anak biasanya hanya nurut sama guru tersebut, sama yang lain enggak, itu enggak asik gitu kan. Kemudian ada sebagai monitor. Nah, posisi monitor atau pemantau ini dia menggunakan aturan-aturan atau konsekuensi. Jadi setiap siswa melakukan kesalahan atau pelanggaran, dia hubungkan dengan, kamu tahu aturannya apa? Apa yang sudah kamu lakukan tadi? Sanksinya apa? Dihubungkan dengan itu. Dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Manajer ini berkolaborasi, bekerja sama dengan murid untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mempersilahkan mereka mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Jadi solusi itu didapat dengan ngobrol, diskusi gitu. Kamu maunya bagaimana? Teman kamu maunya gimana? Gitu. Nah,
Posisi kontrol guru yang ideal yang mana? Manajer. Itu ya, karena solusinya bukan dari guru aja, tapi dari sisi siswa, menandakan dia sanggup gitu. Oh, saya bisa melakukan ini gitu. Nah, posisi yang paling ideal adalah sebagai manajer. Tugas seorang manajer mengembalikan murid ke kelompoknya dengan karakter yang lebih baik dan lebih kuat. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan cinta dan kasih sayang, kebutuhan penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Kebutuhan bertahan hidup bersifat fisiologis seperti kesehatan, rumah, dan makanan. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Jadi siswa di kelas butuh perasaan aman itu sebagai pemenuhan kebutuhan dia akan bertahan hidup. Yang kedua adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang. Jadi meliputi kebutuhan akan hubungan yang baik dengan teman-temannya, dengan keluarga, dengan guru, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kadang ada anak yang ketika dibuat satu kelompok, dia nggak nyaman, nggak mau sekelompok sama ini. Mungkin ada sebelumnya pernah terjadi sesuatu yang buruk dengan pertemanan mereka gitu. 3 adalah penguasaan, kebutuhan penguasaan berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, terampil, diakui. Kebutuhan untuk diakui atas prestasi dan keterampilan, didengarkan, dan memiliki harga diri atau self esteem. Jadi kadang kita di kelas fokus pada anak yang aktif, ya kan, oh, anak ini aktif, pinter, padahal ada anak yang pendiam, belum kita sentuh gitu, kita nggak tahu, padahal dia memiliki potensi yang luar biasa. Nah, itulah kita harus berlaku adil ke semuanya, melayani, bertanya, berdiskusi, ngobrol gitu kan, untuk mengetahui potensi mereka yang sebenarnya, supaya kebutuhan untuk penguasaan atau pengakuan atas kemampuannya merasa dihargai. Keempat, kebutuhan untuk kebebasan, kemandirian, otonomi, pilihan, memiliki banyak pilihan, kemudian senang mencoba hal baru dan menarik. Makanya kita sebagai guru diharapkan ketika mengajar menggunakan kegiatan atau metode yang bervariasi, karena anak-anak gampang jenuh. Dan kita saingannya sekarang apa? Gadget. Jadi nggak asik nih, gitu, nggak menarik ininya gitu, belajarnya nggak enak. Jadi mereka butuh mencoba hal baru dan menarik sehingga nggak kabur dari kelas kita gitu, nggak monoton juga pembelajarannya. Yang kelima adalah kesenangan. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa. Jadi di kelas jangan cuma ceramah, materi bisa diselingi permainan, menyanyi gitu ya. Kayak kita nih zaman waktu kecil ya, belajar tuh ada permainan apa gitu. Di lapangan main apa, gala asin, itu kan kerjasama kayak gitu ya. Ngalamin gak gala asin? Oke, sekarang mengenai keyakinan kelas. Pernah nggak tahu ya? Ya udah, nanti tanya Bu Norma. Udah, mengenai keyakinan kelas. Pernah dengar lagi nggak keyakinan kelas? Enggak. Kalau peraturan kelas, peraturan lah gitu, pernah ya? Nah, di sini mencoba merubah peraturan menjadi keyakinan. Kenapa keyakinan bukan peraturan? Karena keyakinan itu lebih kepada nilai yang dipercaya, diyakini, gitu kan? Motivasinya dari dalam gitu. Karena saya sadar, kesadaran dari siswa, bukan karena peraturan tadi kan. Peraturan tuh, oh kalau nggak begini saya dihukum gitu. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Tadi contohnya ya, pakai helm.
Kita meyakini itu sebagai bentuk keselamatan. Siapapun, suku manapun, negara, bahasa, agama manapun meyakini hal yang sama, ya kan? Oke, nah ini perbedaannya peraturan dengan keyakinan. Ada peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinannya adalah itu sebagai bentuk tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain sebagai bentuk menghormati orang lain dan kita sendiri gitu. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu sebagai bentuk komitmen kita kan, menghormati orang lain juga, komitmen juga. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Keyakinannya adalah itu untuk kesehatan. Gunakan masker juga sekarang sudah kebiasaan kan, budaya yang baik gitu. Gunakan masker sebagai keyakinan akan kesehatan dan keselamatan. Ini contoh kesepakatan kelas. Dari tadi keyakinan kita bentuk di kelas menjadi kesepakatan, bukan peraturan gitu. Contohnya adalah kami guru murid yang saling menyayangi. Ketika ada anak yang melempar kertas, itu bentuk menyayangi enggak? Enggak. Nah, itu nanti ketika ada anak yang melanggar, kita kembalikan ke kesepakatan ini. Caranya bagaimana? Nanti akan dijelaskan di restitusi. Kami murid yang semangat belajar, contohnya. Kami murid yang peduli dengan teman-teman atau menjaga kebersihan sekolah gitu. Nah, restitusi tadi ya, ketika ada anak yang membuat masalah, kita mencoba menyelesaikannya dengan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ada kepercayaan diri gitu. Ciri-cirinya adalah restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Oh, saya kalau datangnya kesiangan, berarti ketinggalan pelajaran gitu kan. Memperbaiki hubungan. Kalau misalkan ada berantem dengan temennya, nanti kita perbaiki hubungannya. Restitusi merupakan tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, kesadaran tadi. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Berdasarkan tadi ya, 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi dihubungkan dengan restitusi. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi kita untuk memperbaiki karakter anak. Restitusi fokus pada solusi. Dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dengan karakter yang lebih baik. Ini tahapan segitiga restitusi. Ini bisa dimulai dari mana saja. Ada tahapan menstabilkan identitas. Jadi restitusi itu komunikasi, ngobrol secara personal. Misalkan menstabilkan identitas, kita bilang gak apa-apa, setiap orang pernah melakukan kesalahan. Ibu juga pernah melakukan kesalahan gitu. Kemudian ada validasi tindakan yang salah. Tanya alasannya, kenapa kamu berbuat begitu, misalkan kenapa kamu tadi datangnya terlambat gitu. Dan menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kayak tadi ya, kesepakatan kelas, oh saya belajar harus semangat gitu misalnya. Kamu ingin menjadi orang seperti apa gitu. Saya sempat di kelas 7F juga menggunakan ini, kamu ingin menjadi orang seperti apa. Banyak yang bilang, saya ingin menjadi orang atau anak yang membanggakan orang tua saya gitu. Nah, dikembalikan lagi ke perilaku mereka. Kalau perbuatan kamu yang tadi membanggakan orang tua kamu enggak? Nah, jadi kan ada kesadaran gitu. Nah, ini contoh ketika saya membuat kesepakatan kelas, meminta anak-anak sendiri yang menulis apa yang mereka inginkan gitu di kelas supaya kelasnya menjadi nyaman untuk mereka belajar. Ini ketika melakukan praktik segitiga restitusi. Mungkin itu saja pembahasan mengenai budaya positif. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan.
Siapa dulu nih? Sok Pak Satria, silakan. Pakai ini, remik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ramadan, saya ingin bertanya, bagaimana respon siswa setelah masalahnya diselesaikan menggunakan segitiga restitusi? Ya, Terima kasih. respon siswa ya. Ya, respon. Ketika sudah menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi, saya bertanya, waktu itu masalahnya adalah ada siswa yang tidak pernah muncul dalam pembelajaran baik daring maupun luring, sampai ada temennya yang bilang anak itu udah keluar. Jadi daring nggak ada, luring udah berapa kali, PTM nggak masuk-masuk, terakhir minggu kemarin ada. Terus saya tanya, kirain kamu keluar, kata saya gitu. Enggak Bu, saya nggak keluar. Terus ngobrol aja ya gitu. Saya tanyakan, ternyata ada masalah keluarga, broken home gitu. Terus dicarikan solusinya, dan keesokan pembelajaran berikutnya alhamdulillah ada perubahan gitu. Terus saya tanyakan ke anak itu, gimana perasaan kamu setelah menemukan solusi gitu kan. Awalnya anak itu bilang, awalnya saya takut, kirain ibu mau marah sama saya gitu. Ternyata enggak, ya dia merasa lega sih akhirnya. Bukan diomelin tapi mendapatkan solusi gitu, merasa ada yang memperhatikan, ada yang empati, peduli dengan dia gitu. Itu yang respon yang saya dapatkan, alhamdulillah positif responnya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ada dua wabarakatuh. pertanyaan, Miss. Oh iya. Pertama, apakah Miss Lia sudah melakukan tahapan segitiga restitusi? Udah ya tadi. Ya, berarti sudah dijawab ya. Iya. Kemudian yang kedua, ini bagaimana perasaan Miss Lia setelah menyelesaikan kasus dengan menggunakan praktik segitiga restitusi? Itu. Terima kasih, sama-sama. Perasaan saya ya, kalau tadi dari sisi siswa, sekarang saya merasa apa ya, ketika menyelesaikan kasus dengan tenang, berarti kan dengan ngobrol gitu kan, energi saya nggak habis untuk marah-marah gitu, dan saya merasa lega karena sudah membantu siswa mencari solusi atas permasalahannya. Dan ketika kita menyelesaikan masalah dengan tenang, insya Allah hasil yang kita dapatkan, solusi yang kita dapatkan akan lebih baik dibanding ketika kita berpikir marah gitu kan, langsung marah. Jadi saya merasa lega aja gitu, sudah mencoba membantu. Kalau menyampaikannya dari hati, nanti sampaikan. Nah itu insya Allah nyampainya ke hati. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup, alhamdulillah. Demikian kegiatan ini, sudah materi yang harus saya sampaikan sudah saya sampaikan semuanya. Semoga bisa dipahami dan semoga kita menuju ke sekolah yang bisa mengimplementasikan budaya positif dan ya jadi lebih baik sekolahnya gitu. Terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.